Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa min dzurriyyatihi ajma'in. Pertama-tama perkenankanlah saya bersyukur, menyatakan puji syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah, berkat kasih sayangnya, saya masih diberikan nafas, masih diberikan kesehatan pada hari ini untuk melaksanakan atau membuat tugas akhir saya, yakni tugas permainan tradisional. Kemudian perkenalkan, nama saya Rio Hidayanto Pratama, NIM saya 200611635651. Saya dari offering permainan tradisional H3 dan jurusan saya yakni PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu permainan yakni yang berasal dari waktu Indonesia bagian timur, yakni adalah permainan patah kaleng yang berasal dari Provinsi Papua. Berikut penjelasannya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga apa yang saya sampaikan Anda dapat mengerti, dan apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Permainan ini berasal dari Provinsi Papua tentunya, di mana permainan ini sudah sangat lumrah dimainkan di sana. Hampir semua rakyat di Papua itu pernah memainkan patah kaleng ini. Tak terkecuali juga pemain legendaris sepak bola yakni Krisya Rangga dari Persipura Jayapura juga sering melakukan permainan ini pada masa kecilnya. Pada permainan patah kaleng ini hampir sama persis dengan permainan sepak bola dari segi peraturannya, dari segi memainkannya, dan juga yang dimainkan pun bola yang digunakan untuk bermain sepak bola. Akan tetapi Anda tidak akan menemukan gawang seperti yang terdapat pada permainan sepak bola. Yang digunakan pada permainan patah kaleng ini yakni adalah sebuah kaleng yang diisi pasir atau pemberat lainnya untuk menyeimbangkan kaleng tersebut di atas pasir atau lapangan supaya tidak jatuh. Dan cara untuk memenangkan game pada permainan ini yakni dengan merobohkan kaleng yang berisi pasir tersebut sebagai pengganti gawang pada permainan sepak bola. Pada permainan patah kaleng ini tidak terdapat peraturan yang sebagaimana peraturan pada permainan tradisional lainnya. Pada permainan patah kaleng ini peraturannya itu dibuat oleh kesepakatan bersama. Seperti jumlah tim tidak harus berisikan 11 tim sama seperti kita bermain sepak bola, akan tetapi berapapun itu, meskipun jumlahnya tidak genap, asalkan dapat bermain. Permainan ini juga dapat dilakukan dua tim, yakni tim satu dengan tim yang satunya bertanding, ataupun hanya menggunakan satu kaleng dengan berebutan bola dan menendangnya ke kaleng hingga mendapat skor. Selain itu juga tidak ada yang namanya penjaga gawang atau kiper yang sering kita dengar istilah itu di dalam permainan sepak bola, di dalam permainan patah kaleng ini. Yang ada hanyalah sebuah kaleng yang akan dipatahkan atau dirobohkan oleh anak-anak hingga mendapatkan skor. Di sekeliling kaleng itu terdapat lingkaran, yang lingkaran itu dimana tidak boleh dimasuki oleh pemain siapapun meskipun itu pemain dari tim kita sendiri. Nah, cara memenangkannya yaitu menendang bola dari luar radius lingkaran itu yang terdapat di tengah-tengahnya itu sebuah kaleng. Jikalau menendang itu berhasil menendang bola hingga mengenai kalengnya,
maka skornya dinyatakan sah. Akan tetapi tidak hanya mengenai kalengnya, juga harus merobohkan kaleng tersebut. Jika hanya mengenai akan tetapi tidak roboh, maka itu masih belum dapat dikatakan sah dalam mencetak satu gol atau satu skor. Oleh karena itu tidak heran di Papua itu terdapat banyak sekali pemain-pemain legendaris yang terlahir dari Provinsi Papua sebagai timnas Indonesia. Nah, karena mereka memiliki kebiasaan berlatih dari kecil atau tradisi masyarakat di sana dari kecil, ya ini bermain patah kaleng ini yang serupa dengan permainan sepak bola, akan tetapi lebih unik dan lebih disederhanakan. Dan bola yang dimainkan pun terserah mau memakai bola apa, mau memakai bola plastik, mau memakai bola seperti hal yang dimainkan oleh sepak bola di lapangan juga tidak masalah. Mau dimainkan di lapangan sepak bola ataupun mau dimainkan di pantai, seringkali juga anak-anak di Papua itu memainkan patah kaleng ini di pantai. Di dalam ini pun tidak ada peraturan yang paten, hanyalah seperti halnya waktu juga tidak ditentukan, menjadi kesepakatan bersama untuk waktunya. Mau mereka mau bermain setengah jam, 1 jam, 2 jam, ataupun seringkali mereka itu seperti yang kita lakukan pada saat kita masih kecil, yakni patokan untuk bermainnya itu yakni azan maghrib. Jika suara azan maghrib sudah berkumandang ataupun orang tua mereka sudah menyuruh mereka untuk berhenti bermain, maka itu adalah waktu final mereka untuk bermain. Di Papua sendiri permainan ini sangat sering dimainkan oleh anak-anak di sana, yakni kondisi perumahan di Papua yang jaraknya renggang-renggang dan sekeluarga itu berkumpul di dalam satu komplek yang dimana rumah-rumah di sana itu memiliki halaman atau lahan yang luas-luas. Saat itu juga pagi-pagi atau siang-siang saat keluarga berkumpul, anak-anak laki-laki dari keluarga tersebut berkumpul untuk bermain patah kaleng ini. Kebiasaan ini sudah dilakukan oleh anak-anak di masyarakat Papua itu dari zaman dulu, turun-temurun. Sampai 2021 ini, permainan patah kaleng ini pun masih menjadi permainan favorit anak-anak Papua. Pada permainan patah kaleng ini juga sama halnya seperti permainan sepak bola, yakni terdapat tendangan penalti pada permainan ini. Tendangan penalti ini juga biasanya dilakukan jikalau ada yang melanggar peraturan, yakni seperti menginjak lingkaran di dalam radius itu ataupun melukai pemain lain seperti mensliding kaki pemain lawan secara sengaja atau terang-terangan, itu pun dapat dikenai hukuman penalti. Bagaimana cara melakukannya? Hukuman penalti ini dilakukan tanpa terdapat penjaga gawang, yakni menendang bola dari luar lingkaran tersebut. Terserah pemain yang akan mengeksekusi itu mau menendang dari sebelah mana saja, asalkan bola itu terdapat di luar lingkaran tersebut, yang di tengah-tengahnya itu terdapat kaleng. Apabila saat menendang bola tersebut mengenai kaleng dan berhasil merobohkan kaleng tersebut, maka tendangan tersebut dianggap sah gol dan mendapatkan 1 skor. Akan tetapi apabila jikalau tendangan tersebut meleset ataupun mengenai kaleng akan tetapi tidak merobohkan kaleng tersebut, maka tidak mendapatkan skor dan permainan pun dilanjutkan dengan merebut bola yang telah ditendang tadi keluar. Misalnya di dalam lingkaran tersebut ada pemain yang menendang dan tidak mengenai sasaran, otomatis bola itu akan keluar dari lingkaran lagi. Nah, bola yang keluar itu ataupun bola yang tadi itu mengenai kaleng,
tapi kalengnya tidak roboh, maka itu tidak dianggap sah. Dia akan terpantul keluar lingkaran, maka bola itu akan direbut oleh pemain yang ada di sekelilingnya. Karena sebelum menendang itu, semua pemain itu sudah berkumpul di sisi lingkaran tersebut untuk menanti bola apabila tendangan tersebut meleset atau tidak mengenai kaleng. Oleh karena itu, maka pemain yang berkumpul itu sudah bersiap-siap untuk menanti bola, merebutnya, kemudian menendangnya ke lingkaran itu lagi apabila itu tim musuh atau tim pengeksekusi tadi. Apabila itu tim sendiri yang mendapatkan bola, maka mereka akan cepat-cepat berlari untuk melakukan serangan balik ke radius lingkaran ataupun gawang, maksud saya kaleng milik musuh. Jadi seperti itu. Karena peraturannya sendiri itu menjadi peraturan yang tidak pakem atau menjadi peraturan kesepakatan bersama saat kita bermain saat itu. Jadi untuk pakaiannya sendiri biasanya anak-anak Papua ini menggunakan peraturan yang ada pada permainan sepak bola pada umumnya. Akan tetapi seperti halnya kita bermain sepak bola di kampung atau kita dulu masih kecil, nah seperti itu juga permainan patah kaleng. Kita menggunakan peraturan sepak bola seperti yang telah ditetapkan di nasional. Dan juga untuk kostumnya sendiri itu bebas. Kebanyakan yang saya pernah lihat, yakni permainan patah kaleng ini, anak-anak di Papua itu tidak menggunakan baju atau membuka bajunya untuk salah satu tim. Mereka sweet. Jadi mereka yang menang itu menentukan apakah ia mau buka baju, apakah ia mau pakai baju untuk membedakan antar tim. Jadi seperti itu. Itu sebenarnya bukan peraturan, akan tetapi hanya kebiasaan anak-anak Papua di sana untuk membedakan tim kita dengan tim lawan, seperti halnya yang kita biasa lakukan saat kita masih kecil dulu, saat kita bermain sepak bola di sawah. Jadi seperti itu. Untuk garis batasnya di dalam permainan ini sebisa mungkin dibentuk menyerupai seperti halnya kita bermain futsal, tidak terlalu lebar seperti kita bermain sepak bola. Akan tetapi itu pun juga tidak menjadi peraturan yang paten di dalam permainan patah kaleng ini. Terkadang mereka itu juga membentuknya lebih kecil dari lapangan futsal, ataupun mereka membentuknya menjadi persegi panjang yang lebih besar, ataupun mereka tidak menggunakan garis sama sekali. Pernah saya jumpai di salah satu video yang saya lihat sebelumnya, yang saya pelajari, yakni anak-anak di Papua itu bermain patah kaleng itu tidak menggunakan garis pembatas sama sekali. Yang ada yakni dua lingkaran itu sebagai gawang yang terdapat kaleng di tengah-tengahnya, dan setelah itu tidak ada garis sama sekali. Mereka akan bermain terserah, tidak ada out ataupun tidak ada garis kornel. Jadi yang penting intinya ini gawangku, ini gawangmu. Jadi seperti itu. Anda di sini terdapat kaleng penandanya, jadi mereka bisa membedakan mana gawang kita, mana gawang musuh. Jadi mereka tugasnya hanyalah untuk merobohkan kaleng itu dari luar lingkaran. Jadi seperti itu. Ada pula yang melakukan permainan ini mungkin menurut saya dari yang saya amati itu apabila tim yang ada itu tidak pas ya, ataupun ganjil, maka mereka menggunakan hanya satu lingkaran saja atau satu gawang hanya untuk bersenang-senang. Satu lingkaran ini dimainkan mungkin 7 orang. Jika 7 orang itu kan tidak, jika dibagi 2 kan tidak bisa. Maka mereka menggunakan satu gawang, jadi satu bola itu direbut oleh 7 orang tersebut untuk mereka merobohkan kaleng yang terdapat di lingkaran tersebut. Maka sesiapa yang merobohkan kaleng, maka satu anak tersebut saja yang mendapatkan skor 1. Jadi seperti itu.
dari yang saya amati. Untuk pembagiannya sendiri mungkin karena dari sumber yang saya cari itu tidak jelas. Apakah itu karena itu yang saya amati pemainnya itu sepertinya ganjil, yakni berjumlah berapa? 7. Jadi mereka tidak dapat membaginya menjadi 2 tim. Oleh karena itu mereka hanya menggunakan satu gawang atau satu kaleng untuk bermain bersama, daripada membuang satu anak untuk bisa membaginya menjadi 2 tim. Jadi seperti itu. Demikian sedikit presentasi dari saya mengenai penjelasan daripada permainan patah kaleng yang berasal dari Provinsi Papua ini, yakni waktu Indonesia Timur. Berikut ini saya akan menampilkan video contoh saya memainkan patah kaleng, sedikit praktek yang saya tangkap dari yang saya tahu pada permainan patah kaleng ini yang saya lakukan dengan adik-adik saya. Semoga video tersebut dapat membantu memperjelas apa yang saya jelaskan sebelumnya. Tatalilat talita pluk. Ya, saya mau ini kameranya. Bentar. Kayak itu masuk sini, Terus. Oh. Terus. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga apa yang saya sampaikan Anda dapat mengerti, dan apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.